banget ya hari ini. Iya nih, mana latihan fisik lagi, mana lapar lagi. Tadi aku ini beli di dalam ya, jadi udah habis. Oh di mana? Gak apa-apa lah, aku males. Gak apa-apa, aku males bawa-bawa sampah ke rumah. Nah, nanti aja ada yang bersihin, yaudah lah. Itu Diki bukan sih? Oh iya, Diki. Sini. Tahu gak sih, kemarin di Semele banjir. Oh ya, di mana? Iya, di parkirannya, di bagian kelas 12 kena banjir. Ih, pasti itu gara-gara pemerintah gak sih? Gak ngelebarin drainase. Ditambah tempat wisata di Lembang sekarang semakin banyak, jadi penyerapannya berkurang. Iya, gak becus banget sih jadi pemerintah. Udah mah Lembang macet, udah mah banjir. Bau lagi airnya. Iya. Hai guys, kalian lagi apa? Hai. Kita lagi ngomongin ini nih, kemarin kan sekolah kita kebanjiran. Itu pasti gara-gara pemerintah yang gak becus. Kalian sadar gak sih? Itu juga bisa dari akibat kalian. Kenapa? Juga bisa dari masyarakat yang buang sampah sembarangan. Setuju, kalian berdua tuh masih buang sampah sembarangan tahu? Tapi kan nggak ada tempat sampah, mau kemana lagi? Tapi kan bisa dibawa dulu ke rumah. Bisa disamping juga kan? Iya. Berat malah. Kita tuh harus saling menjaga lingkungan. Udah kita salah ya buang sampah sembarangan, jadi membuat daerah Lembang jadi kebanjiran. Nanti kita ngangkat itu lagi deh. Nah guys, jadi kita jangan buang sampah sembarangan karena itu bisa merugikan diri kita sendiri atau lingkungan. Dan kita juga jangan terlalu menyalahkan pemerintah. Kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dari banjir. Yang pertama, mengganggu mata pencaharian dan akan mengalami kerugian ekonomi. Dampak ekonomi dari banjir bisa sangat menghancurkan dan meluas, mengaruhi individu hingga komunitas secara keseluruhan. Dampak resiko keamanan, banjir tidak mengaruhi harta benda saja, tapi juga kesehatan dan mental dan rasa aman. Selanjutnya ada solusi dari pemerintah untuk membuat drainase atau selokan yang lebih besar agar sampah tidak gampang tersumbat, dan juga komunitas lokal seperti warga-warga dan para pedagang. Mereka bisa bergotong royong untuk sama-sama membantu membersihkan sampah-sampah yang berada di pinggir jalan. Untuk dampaknya yang pertama itu ekonomi bisa disambungkan dengan drainase. Untuk drainase sendiri itu kurangnya karena perbaikan saluran air terbatas, jadi selokannya kecil. Untuk yang kedua budaya, karena kebiasaan turun-temurun membuang sampah ke selokan itu karena dampak budaya yang sebelumnya. Lalu yang ketiga dampak biologis itu pengalihan fungsi lahan, hilangnya perpohonan membuat tanah kehilangan daya serap air. Kesimpulannya adalah masalah sosial banjir terjadi karena kombinasi berbagai faktor. Dari sisi ekonomi, drainase atau selokan yang kecil menunjukkan kurangnya investasi dan perawatan infrastruktur. Dari sisi budaya, kebiasaan membuang sampah sembarangan memperparah penyumbatan aliran air. Sementara dari sisi biologis, pengalihan fungsi lahan seperti hutan atau tanah resapan menjadi bangunan menyebabkan berkurangnya daya serap air. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan perlu penanganan bersama agar masalah banjir dapat dikurangi. Jangan buang sampah sembarangan ya. Tiga. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.